Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan akan menjelaskan mengenai bahaya dari air asam tambang serta cara penanganannya. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Lalu ada pun outline yang akan kami sampaikan, yaitu definisi dari air asam tambang, kemudian penyebab terbentuknya air asam tambang, lalu proses terbentuknya air asam tambang, dampak air asam tambang, serta cara penanganan dari air asam tambang. Jadi, apa itu air asam tambang? Air asam tambang merupakan air yang berasal dari tambang atau batuan yang mengandung sulfida tertentu dalam keadaan terpapar dan dalam keadaan teroksidasi. Produk-produk oksidasi tersebut terlindi oleh air hujan. Hal ini menyebabkan peningkatan keasaman di badan air penerima dengan ditandainya rendahnya nilai pH. Selain peningkatan keasaman, pembentukan air asam tambang juga menyebabkan peningkatan terhadap konsentrasi logam-logam yang terlarut di badan air penerima. Terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan terbentuknya air asam tambang atau AT, yaitu yang pertama ada material yang mengandung mineral sulfida, selanjutnya ada oksigen, dan yang terakhir adalah air. Untuk material yang mengandung mineral sulfida ini berasal dari sisa batuan kegiatan pertambangan yang memiliki banyak jenisnya. Beberapa contoh yaitu ada pirit atau markasit FeS2, kemudian ada bornit CO5 FeS4, kemudian ada arsenopirit FeASS, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya itu ada oksigen yang terkandung dalam udara di sekitar kita, kemudian terakhir adalah air yang dapat berasal dari air hujan. Jika ketiga hal tersebut saling berkontak atau terdapat di area pertambangan, maka dapat membentuk air asam tambang. Namun, jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak ada atau tidak terdapat di area pertambangan, maka tidak akan terbentuk air asam tambang ini. Ya, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya air asam tambang. Air asam tambang terbentuk saat mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam suatu batuan itu terkena air dan oksigen sehingga terjadi oksidasi. Pengasaman biasanya berpotensi besar akibat mineral pirit atau markasit. Pirit biasanya ditemukan di bawah lapisan air, di mana pada lapisan tersebut hampir tidak ada oksigen, sehingga untuk terjadinya oksidasi itu sangat minim. Apabila sejumlah batuan besar yang mengandung pirit pecah atau terpapar akibat pertambangan, maka pirit akan bereaksi dan menghasilkan ion Fe atau logam lainnya serta H+ atau asam yang akan masuk ke dalam air tanah atau air permukaan. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Marpaung, NIM 13181035. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari AAT atau air asam tambang ini. Jadi pertama itu adapun dampaknya yaitu kesulitan pihak perusahaan untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang mereka sendiri. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi yaitu karena dari air asam tambang itu sendiri yang memiliki logam-logam berat, terus pH yang rendah, dan juga memiliki sulfat yang tinggi yang menyebabkan kualitas tanah dan air itu menurun. Selanjutnya ada korosi pada peralatan tambang. Adanya korosi pada peralatan tambang ini itu dikarenakan adanya kontraksi antara AAT dengan peralatan tambang yang berbahan besi ataupun berbahan baja. Tentu hal ini sangat merugikan pihak perusahaan karena dapat mempercepat kerusakan peralatan dan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk proses perbaikan ataupun pembelian alat-alat baru karena alat-alat yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya ada gangguan proses fotosintesis biota perairan dan respirasi biota dasar. Jadi adanya peningkatan konsentrasi TSS atau total suspended solid itu mengakibatkan
atau terakibat dari air limpasan yang membawa tanah yang tererosi sehingga mengganggu penetrasi sinar matahari ke sungai atau air permukaan yang ada di sekitar lahan pertambangan, sehingga membawa dampak lebih lanjut yaitu berupa gangguan proses fotosintesis bagi biota perairan, dan karena adanya partikel-partikel yang mengendap itu dapat mengakibatkan terganggunya proses respirasi pada biota dasar. Selanjutnya ada bioakumulasi pada makhluk hidup. Jadi bioakumulasi pada makhluk hidup ini terjadi karena logam-logam berat yang terdapat pada AAT itu masuk ke dalam rantai makanan. Jadi jika pada tumbuhan, berarti AAT ini bisa diserap secara langsung melalui akar tanaman. Untuk hewan, berarti hewan ini bisa saja mengkonsumsi air yang terkena atau terakumulasi AAT, dan juga tumbuhan yang terakumulasi AAT. Dan begitupun juga manusia yang bisa saja mengkonsumsi hewan, mengkonsumsi air, dan mengkonsumsi tumbuhan yang sudah terakumulasi logam-logam berat pada air asam tambang ini. Tentunya hal ini sangat membuat permasalahan yang bagi manusia, karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan seperti kanker, dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi oleh sebab itu pentingnya penanganan lebih lanjut terhadap air asam tambang ini agar dampak-dampak ini tidak terjadi terhadap makhluk hidup dan lingkungan dan terhadap pihak perusahaan itu sendiri. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara penanganan dari limbah asam tambang yang dihasilkan oleh pertambangan. Ya, secara umum perusahaan tambang biasanya menggunakan kapur tohor untuk mengatasi limbah asam tambang yang mereka hasilkan. Akan tetapi dengan menggunakan kapur tohor itu memakan biaya yang cukup mahal, kira-kira sekitar 200 juta hingga 1 miliar per bulannya. Nah, oleh sebab itu terdapat beberapa metode yang cukup murah serta ramah lingkungan untuk mengelola limbah asam tambang. Salah satunya ialah metode hutan rawa yang dapat dijadikan alternatif dalam mengelola limbah asam tambang. Dikarenakan proses pembuatan hutan rawa ini rupanya bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Metodenya hampir mirip dengan membuat sedimen pond, yang membedakannya adalah dengan penggunaan isi dalam kolam tersebut yang berupa bahan organik seperti tandan sawit ataupun bahan kompos lainnya. Kemudian ditanami dengan tanaman air seperti rumput hifa atau yang lainnya juga. Dan selanjutnya, kandungan bahan-bahan organik itu mampu menyerap logam berat sebagai limbah dan bagian dari air dari asam tambang tersebut. Dan nantinya juga bisa tumbuh mikroorganisme yang mampu menjadi produksi sulfat, sehingga logam berat yang mengendap dapat juga diendapkan dan dapat juga diuapkan. Ya, Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.